Sahabat Tech, sorry sampai lupa buat syuting. Saya lagi seru sih, soalnya ini main PUBG di salah satu handphone gaming yang lagi ada di redaksi Tech ID. Nah, ngomong-ngomong soal HP gaming, masih banyak nih orang yang bingung sebenarnya apa sih perbedaan dari smartphone gaming sama smartphone flagship. Padahal kalau misalnya kita lihat nih, smartphone flagship itu biasanya sih juga udah oke buat main game. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, simak video ini sampai habis. Nah, sahabat Tech, di tangan saya sekarang ada 3 HP. Yang ini Realme X2 Pro, yang ini ROG Phone 2, yang ini Black Shark 2 Pro. Nah, dari 3 HP ini, Realme 2 Pro itu merupakan handphone flagship, sedangkan ROG Phone dan Black Shark 2 merupakan handphone gaming. Nah, perbedaan pertamanya nih, di smartphone flagship kayak di X3 Pro ini, menggunakan prosesor Snapdragon 855. Sedangkan kalau misalnya di smartphone gaming kayak Black Shark 2 Pro ini, menggunakan prosesornya Snapdragon 855 Plus. Nah, perbedaan di kedua prosesor ini sebenarnya cuma ada di kecepatan clock-nya aja. Meski sama-sama prosesor flagship, ada perbedaan di antara kedua prosesor ini. Untuk Snapdragon 855 memiliki konfigurasi satu chipset Kryo 485 di kecepatan 2,8 GHz, 3 chipset Kryo 485 di kecepatan 2,4 GHz, serta 4 chipset Kryo 485 di kecepatan 1,7 GHz. Sedangkan untuk Snapdragon 855 Plus memiliki konfigurasi satu chipset Kryo 485 di kecepatan 2,96 GHz, 3 chipset Kryo 485 di kecepatan 2,42 GHz, serta 4 chipset Kryo 485 di kecepatan 1,78 GHz. Nah, untuk GPU, keduanya sama-sama menggunakan GPU Adreno 640. Namun, Snapdragon 855 memiliki GPU di kecepatan 585 MHz, sedangkan Snapdragon 855 Plus memiliki GPU di kecepatan 672 MHz. Jadi wajar, smartphone gaming memiliki performa yang jauh lebih baik untuk bermain game. Dengan kecepatan clock yang lebih tinggi, biasanya tuh smartphone gaming itu jauh lebih cepat panas. Nah, pada akhirnya, vendor smartphone gaming itu biasanya memiliki sistem pendinginan yang lebih baik. Nah, beberapa vendor kayak misalnya Black Shark itu mengklaim kalau misalnya sistem pendinginan mereka itu bisa sekitar 14 derajat lebih baik jika dibandingkan dengan smartphone flagship lainnya. Nah, perbedaan kedua itu ada di sektor layar. Oke lah, misalnya smartphone flagship sama smartphone gaming itu sekarang dua-duanya sudah pakai layar OLED. Tapi ada beberapa fitur yang sedikit berbeda, kayak misalnya di Black Shark 2 Pro nih. Dia punya teknologi yang namanya Touch Sensing 240 Hz. Teknologi ini membuat para gamer akan mendapatkan input lag yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan layar konvensional. Dalam pertandingan e-sport, 1 milisecond dapat menentukan menang kalah para gamer. Nah, untuk perbedaan ketiga ada di aplikasi bawaan dari smartphone. Kalau misalnya di smartphone flagship itu biasanya aplikasinya standar-standar aja. Kalau misalnya di HP-HP gaming, biasanya itu hadir dengan software khusus gaming. Misalnya kayak di Black Shark 2 Pro itu hadir dengan Surface, sedangkan untuk di ROG Phone itu hadir aplikasi namanya ROG Armoury Crate. Fungsi dasar dari aplikasi ini diantaranya dapat mematikan notifikasi, memblokir telepon, memprioritaskan jaringan internet, dan membersihkan RAM untuk mendapatkan performa gaming yang lebih baik. Selain fungsi dasar tersebut, pengguna juga dapat mengatur sendiri kecepatan CPU, GPU, dan lainnya. Mereka dapat mendorong perangkat mereka ke tingkat yang paling tinggi dengan timbal balik penggunaan baterai yang lebih boros serta panas berlebih. Oleh karena itu, vendor smartphone gaming biasanya menjual kipas pendingin sebagai aksesoris tambahan. Tapi nih sahabat Tech, beberapa smartphone flagship kayak Realme X2 Pro ini juga memiliki kapasitas baterai yang cukup besar. Nih, contohnya nih, Realme X2 Pro memiliki baterai 4000 mAh. Untuk dapat mengisi daya baterai berkapasitas besar ini, baik smartphone flagship dan smartphone gaming sudah memiliki pengisian daya cepat. Bedanya, smartphone gaming biasanya memiliki output daya yang cukup besar, mulai dari 27 Watt untuk Black Shark 2 Pro dan 30 Watt untuk ROG Phone 2. Nah, itu dia sahabat Tech perbedaan antara smartphone gaming dan smartphone flagship. Nah, kalau misalnya kalian nih punya pertanyaan soal teknologi atau mau request topik apa yang harus kita angkat di YouTube atau artikel, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Oh iya, jangan lupa juga buat like dan subscribe. Sampai ketemu lagi.